Halo, selamat datang di video pembelajaran pengantar Sistem Informasi Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya. Video pembelajaran ini merupakan salah satu produk dari Hibah Pengembangan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital tahun 2023 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada video ini, kita akan belajar tentang SDLC atau System Development Life Cycle. Selamat menyaksikan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan juga memvisualisasikan teori tentang SDLC. Untuk materi yang mendukung capaian pembelajaran tersebut, yang pertama ada konsep SDLC, yang kedua ada tahapan SDLC, yang ketiga ada model SDLC, dan yang terakhir adalah alat pengembangan sistem informasi. Baik, kita akan membahas yang pertama terkait dengan konsep SDLC. Jadi SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan dalam sebuah sistem informasi. Nah, atau bisa juga disebut sebagai tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah sistem yang berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan dari usernya. Selanjutnya adalah tentang tahapan SDLC. SDLC sendiri itu adalah ada 6 tahapan. Tahapan yang pertama adalah sistem planning, tahapan yang kedua adalah analisis sistem, yang ketiga adalah sistem desain, yang keempat adalah implementasi, yang kelima adalah testing, dan keenam adalah maintenance. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama planning. Planning ini adalah merencanakan sistem yang akan kita buat. Jadi kita lakukan analisis terhadap sistemnya. Kira-kira kita akan membangun sistem yang seperti apa, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tentang analisis sistem. Jadi sistem ini diperlukan sebuah analisis agar sistem ini nanti tujuannya bisa tercapai seperti itu, atau dari kita analisis dari kebutuhan usernya, entah itu kebutuhan fungsional maupun kebutuhan non fungsional. Sedangkan yang ketiga adalah desain sistem. Jadi di dalam desain sistem ini, dari sistem analisis tadi, data analisis sudah kita kumpulkan, baru kita akan kita desainkan kira-kira aplikasinya nanti akan kita buat seperti ini. Bisa pakai flowchart, bisa pakai desain user interface, dan lain-lain. Nah, tergantung nanti desainnya seperti apa. Kemudian juga yang keempat adalah implementasi. Jadi di tahap implementasi ini bahasa teknisnya adalah bahasa coding. Jadi di bahasa coding ini kita akan dari proses desain kita akan implementasikan ke dalam sebuah sistem. Jadi kita codingkan. Nah, nanti algoritmanya terserah mau pakai algoritma apa. Kemudian yang selanjutnya adalah testing. Jadi ketika implementasi sudah berhasil dibuat, maka akan di testing dulu. Jadi akan kita cek apakah kita tes apakah aplikasinya sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai berarti ya kita lanjutkan, kalau belum ya kita akan rombak lagi, kita perbarui lagi. Dan yang tahap terakhir adalah proses maintenance. Maintenance ini ketika sudah di develop, sistem sudah jadi, sudah dipublish gitu ya. Nah, proses selanjutnya adalah maintenance. Jadi bagaimana sistem ini agar tetap berjalan secara optimal, itu perlu kita lakukan maintenance ya. Kita sesuaikan dengan peraturan yang baru, kita sesuaikan dengan perkembangan teknologi yang baru agar kinerjanya tetap secara optimal. Nah, tahap selanjutnya adalah beberapa model dari SDLC. Ada banyak. Yang pertama ada waterfall atau diagram alir gitu ya. Jadi setiap tahapannya itu harus selesai dulu baru bisa masuk ke tahapan berikutnya. Nah, gitu. Jadi terus mengalir seperti itu. Nah, untuk keunggulan sama kekurangannya nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini nanti juga sudah ada di modul. Jadi biar cepat, biar enak, nanti teman-teman bisa baca sendiri untuk keunggulan dan kekurangannya. Kemudian proses kedua adalah view model. Jadi view model ini dari proses development system itu dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu tahapan definisi dan juga tahapan verifikasi. Jadi tapi di definisi dan verifikasi ini ada feedback. Jadi nanti biar sistemnya itu bisa terarah kayak gitu. Jadi arah pengembangannya itu bisa lebih terarah. Sama keunggulan sama kekurangannya ini teman-teman bisa baca sendiri. Ini ada di PPT, ada di modul, teman-teman bisa baca. Dan tahap yang model ketiga adalah ada spiral model. Nah, spiral model ini kayak obat nyamuk gitu ya, istilahnya ya. Jadi spiral gitu dari kayak rumah keong gitu ya. Jadi dari proses requirement sampai ke implementasi sampai rilis itu prosesnya terus berjalan. Yaitu dari development, ada planning, ada determination, ada identifikasi. Jadi terus prosesnya itu mengalami setiap tahapan itu semua proses ini terus dilakukan seperti itu. Nah, untuk keunggulan sama kekurangannya sama, nanti bisa dipelajari atau bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk RAD model adalah ini lebih menekankan kepada proses prototipenya. Jadi
analisis dulu. Analisis setelah selesai dilakukan, dibuatlah sebuah prototipe. Kalau prototipenya ini sudah selesai, maka nanti akan ditesting dan juga akan diimplementasikan. Terus begitu, terus berulang sampai semua fitur, semua sistem selesai dibangun. Nah, untuk keunggulan sama kekurangannya sama, bisa teman-teman baca sendiri seperti ini. Kemudian tahap selanjutnya atau model selanjutnya adalah agile model. Nah, agile model ini sama, 6 proses itu bisa dilakukan berjalan berbarengan kayak gitu ya. Jadi requirement nggak nunggu requirement selesai dulu, tapi requirement, planning, design, develop, release sama track dan monitoring itu terus dilakukan berbarengan dalam waktu yang sama kayak gitu ya. Sehingga menimbulkan keunggulan dan kekurangannya ya ini bisa dibaca sendiri juga. Gitu. Nah, kemudian model yang selanjutnya adalah ada model JAD atau Joint Application Development. Jadi proses ini hampir mirip kayak V model ya. Jadi bagi menjadi dua, verification dan juga validasi. Jadi proses verifikasi sama proses validasi ini ada feedback, ada hubungan, kayak itu ada join kayak gitu istilahnya. Sehingga ketika melakukan pengkodean sistem termasuk ke proses testing dan lain-lain, itu nanti tetap akan ada hubungan. Nah, untuk keunggulan sama kekurangannya sama, bisa dipelajari sendiri nanti Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang alat pengembangan sistem informasi. Jadi dalam mengembangkan sistem informasi diperlukan alat komunikasi agar antara user dengan develop itu bisa berjalan beriringan. Makanya dibutuhkan alat komunikasi pada tahap analisis. Jadi di proses analisis itu kita bisa membuat sebuah bagan alir atau sistem flowchart agar sistemnya itu bisa diketahui oleh user. Kira-kira nanti alur sistemnya itu seperti ini. Jadi nanti user bisa paham. Kemudian juga bisa ada diagram arus data. Jadi kalau diagram arus data ini biar tahu data dari fitur ini ke fitur ini itu yang mengalir apa aja. Dan ini nanti juga bisa divisualisasikan menjadi sebuah diagram arus data. Atau yang terakhir adalah bisa kamus data. Kalau kamus data ini adalah kumpulan dari data apa saja yang akan digunakan, yang akan mengalir di dalam sistem tersebut. Jadi ini juga perlu kita buat agar nanti user itu tahu, oh ini, oh sudah berkasnya sudah benar, oh ininya sudah tepat seperti itu. Nah, kemudian ada juga alat komunikasi di tahap perancangan. Jadi ini lebih ke teknisnya ya. Jadi bisa juga dibuatkan sebuah namanya ada ERD atau Entity Relationship Diagram, atau biasanya adalah sebuah database yang digambarkan menjadi sebuah sebuah diagram. Jadi biar tahu database-nya itu seperti ini, datanya ini aja. Gitu. Bisa juga alat komunikasinya itu berupa user interface atau tampilan dari sistemnya. Jadi biar tahu, oh ini loh tampilannya nanti seperti ini, form-formnya itu isinya ini aja, kemudian fiturnya nanti ini, itu bisa juga digambarkan pakai user interface. Nah, atau kalau memang user kliennya itu bisa teknis, itu bisa juga digambarkan ke dalam sebuah pseudocode atau bahasa pemrograman tapi yang masih manusiawi lah bahasa pemrogramannya. Jadi alurnya seperti apa, logikanya nanti seperti apa kayak gitu. Jadi biar nanti tujuan dari dibangunnya sebuah sistem informasi itu sesuai dengan kebutuhan usernya seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan sistem development life cycle. Ada kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.